Selamat malam Bapak Ibu dan Elohimers yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari pada malam hari ini kita pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Ini hari terakhir di dalam doa mencari kepenuhan Roh Kudus. Itu bukan berarti bahwa sehabis ini saudara tidak lagi dapat mencari Roh Kudus. Tapi saudara, kapanpun hati saudara terbuka kepada Tuhan, Dia ada untuk memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Mari, haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama. Mari fokuskan perhatian Bapak Ibu semua, Elohimers yang ada di rumah-rumah kepada Tuhan. Dia tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia ada di tempat ini, Dia ada juga di tempat rumah tangga saudara masing-masing. Roh Kudus tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Fokuskan perhatianmu, fokuskan mata iman saudara kepada Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kami siapkan hati kami Tuhan. Janji-Mu di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Engkau pembaptis dengan Roh Kudus, hadir dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. We worship You, Lord. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia, Engkau Raja segala raja. Haleluya. Hati kami terarah dan tertuju kepadamu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu firman-Mu untuk memotivasi, untuk mengilhami jam-jam saat-saat kami berdoa untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Buka hati kami lebar-lebar bagi pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara buka Alkitab saudara masing-masing di kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kedua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 2 saya bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ini terjadinya pada hari Pantekosta, tatkala Roh Kudus turun di atas 120 murid-murid yang berada, saudara garis bawahi di situ, di dalam rumah. Sampai dikatakan Roh Kudus seperti tiupan angin yang keras datang memenuhi seluruh rumah. Garis bawahi kata rumah. Kisah Rasul 1 ayat 13 memang para murid dan yang lain-lain itu berkumpul di kamar loteng yang di atas di kota Yerusalem. Satu rumah. Di tingkat yang kedua di atas sebuah rumah di mana ada kamar loteng di atas. Nah, saya kira tidak kebetulan kata ini ditulis, yaitu Roh Kudus datang memenuhi rumah. Berarti Bapak Ibu, Roh Kudus juga bisa turun dan mau turun di dalam rumah saudara masing-masing pada malam hari ini.
Jangan salah Bapak Ibu, Roh Kudus bukan hanya bisa turun di gereja saat ibadah raya besar dengan ramai-ramai. Bisa tentu Roh Kudus turun di sana. Tapi juga Alkitab katakan dia memenuhi rumah. Artinya dia mau memenuhi setiap rumah tangga yang ada, setiap rumah-rumah yang ada, saudara. Ya, jadi juga di rumah kita masing-masing. Dia mau datang hadir, dia mau tinggal. Nah, rumah di sini dapat berarti, seperti saya sudah katakan tadi, tempat tinggal saudara. Alamat di mana saudara tinggal. Rumah di mana saudara tinggal. Macam-macam saudara, rumah saudara bisa saudara diberkati Tuhan, saudara punya rumah yang besar, dengan halaman yang besar, dengan kamar yang banyak. Tapi mungkin saudara adalah orang yang pas-pasan, mempunyai rumah sederhana dengan 2 kamar barangkali. Atau saudara anak kos, cuma tinggal di 1 kamar doang, 1 kamar saja. Tetapi saudara, itu adalah rumah. Dan Alkitab katakan, yang namanya rumah, Roh Kudus mau datang. Itu pada hari Pantekosta, Roh Kudus datang memenuhi seluruh rumah itu. Percayalah Bapak Ibu saudara sekalian, Roh Kudus mau turun di rumah ibu, saudara, bapak masing-masing. Rumah dalam pengertian alamat di mana saudara tinggal. Rumahmu mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Hadiratnya dirasakan di situ. Yang kedua, rumah juga bisa berarti tentu rumah tangga. Rumah tangga, atau saya boleh pakai istilah rumah tangga ini di mana ada hubungan-hubungan di dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami dengan istri, ya, hubungan anak-anak dengan orang tua, ya, itu juga dapat kita sebut sebagai rumah. Nah, pertanyaannya, kenapa Roh Kudus perlu dicurahkan di dalam rumah? Kenapa? Ada apa? Kenapa kita mencatat Roh Kudus datang memenuhi pada hari Pantekosta di rumah? Nah, saya teringat Yesus itu kasih peringatan dalam sebuah perumpamaan. Dalam Matius pasal 24 ayat 43. Saya bacakan Matius 24 ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Bapak Ibu saudara sekalian, semua pasti setuju dengan saya, kita sudah hidup di akhir zaman sekarang ini. Dan tadi kita sudah membaca ayat itu mengatakan, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari. Kita sedang hidup di akhir zaman, malam akhir zaman. Dunia sedang mengalami kegelapan yang paling gelap menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dan dikatakan ada pencuri yang mau masuk pada kegelapan malam itu. Mau ngapain dia? Dia mau membongkar rumah. Ini Yesus yang katakan dalam perumpamaan tersebut. Pada malam akhir zaman ada pencuri yang akan datang untuk membongkar rumah kita. Merusak, membongkar rumah, pencuri, merugikan. Nah, pertanyaannya di sini, siapa sih pencuri itu? Siapa pencuri yang dimaksudkan Yesus yang akan datang membongkar rumah? Kenapa rumah bisa dibongkar? Tadi dikatakan tuan rumahnya nggak berjaga-jaga. Siapa pencuri yang datang itu? Jelas Yohanes 10 ayat 10. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapakah pencuri itu? Yesus sedang bicarakan tentang si musuh, iblis, kuasa kegelapan. Jadi, perhatikan Bapak Ibu, ya, iblis mau datang untuk membongkar rumah. Nah, itu terjadi di malam hari, di malam gelap akhir zaman ini. Artinya ada kekuatan neraka yang datang mau membongkar rumahmu, rumah tanggamu barangkali. Hubungan suami istri, rumah juga bicara tentang hubungan antara anggota-anggota dalam rumah tangga.
anak dengan orang tua dengan anak, suami istri. Kekuatan neraka yang lagi mau menyerang nilai-nilai Alkitab di dalam rumah tangga, atau dalam rumah kita masing-masing. Apa nilai-nilai Alkitab dalam rumah kita? Saling mengasihi antara suami istri, saling menghormati, pengorbanan. Bukankah itu adalah nilai-nilai luhur yang diajarkan Alkitab di dalam rumah tangga kita? Jadi perhatikan, di malam hari akhir zaman menjelang Yesus datang pada kali yang kedua, kekuatan neraka akan semakin dilepaskan. Ya, iblis berusaha membongkar rumah kita. Saya percaya ini semacam virus yang lebih berbahaya lagi daripada virus corona, saudara. Yang mau menulari, yang mau merusak dan bahkan mematikan rumah, menghancurkan rumah, membongkar, dikatakan ayat itu. Kalau tuan rumah itu nggak berjaga-jaga, dia akan masuk. Dan Bapak Ibu, kita nggak bisa melawan ini dengan kekuatan daging kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus dicurahkan di rumah kita. Untuk apa? Supaya kita mempunyai potensi untuk menjaga virus-virus kuasa kegelapan ini. Supaya kita mempunyai potensi untuk melawan si pencuri yang akan mau masuk, mencuri, membunuh, dan merusak, dikatakan, menghancurkan rumah. Roh Kudus itu seperti antibodi, ya, yang akan menjaga, melawan, menetralisir virus yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita atau ke dalam rumah kita. Jadi Bapak Ibu, perlu suami istri, anak-anak, seluruh mereka yang ada dalam rumah tangga penuh dengan Roh Kudus. Dan tidak kebetulan pada hari Pantekosta, Roh Kudus mencatat dalam ayat yang baru kita baca, Roh Kudus turun seperti angin yang begitu besar, memenuhi seluruh rumah yang ada. Saya percaya di akhir zaman ini, saudara, kita sangat-sangat membutuhkan Roh Kudus. Setiap rumah tangga, setiap anggota keluarga, bapak, ibu, suami, istri, anak-anak dalam satu wadah rumah tangga yang ada, perlu Roh Kudus di dalam rumah. Supaya apa? Rumah kita boleh indah, boleh harmonis, boleh memancarkan akan kemuliaan Tuhan sampai di akhir zaman ini. Ya. Ayat yang terakhir yang saya akan bacakan dalam Yesaya pasal 4 ayat yang kelima. Yesaya 4 ayat yang kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Dikatakan bahwa Tuhan akan menjadikan di Gunung Sion. Gunung Sion lah bicara tentang kita, gereja Tuhan. Dia akan bikin apa di situ? Ada segumpal awan pada siang hari dan segumpal asap, ya, yang menyala-nyala pada malam hari. Dan dikatakan sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan. Di atas semuanya itu dalam bahasa Inggris, in every dwelling place. Dalam setiap rumah-rumah tinggal yang ada di Gunung Sion, yaitu gereja Tuhan, Tuhan akan kirim api kemuliaannya untuk apa? Menudungi rumah tersebut seperti dengan kemuliaan. Seperti bangsa Israel kita lihat. Mereka dipimpin, setiap kemah-kemah Israel itu ditudungi siang hari oleh tiang awan, malam hari oleh tiang api, yang menggambarkan tentang tudung kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan rumah-rumah. Saya tidak panjangkan firman Allah, tapi bila ini mendorong saudara, ya, sebab si pencuri pada akhir zaman, malam yang gelap, kepingin masuk dan coba membongkar rumah itu. Apa yang dapat melawan? Tidak kebetulan ayat itu berkata, Roh Kudus masuk memenuhi setiap bahagian daripada rumah yang ada. Mari kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Fokuskan perhatian saudara. Dan kita tidak dibatasi dengan ruang, dengan waktu. Roh Kudus tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, Yesus adalah pembaptis dengan Roh Kudus.
Mari suami, istri, anak-anak sedang berkumpul bersama-sama, satukan hati saudara. Kalau saudara sepakat memuji menyembah Tuhan dan membuka hati, udah izinkan Roh Kudus bekerja. Dia sekali lagi bukan hanya bekerja di gereja, tapi dalam setiap rumah-rumah Roh Kudus mau datang dan masuk, menjadi tiang api dan tiang awan yang menjaga dan melindungi setiap rumah tangga yang ada. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Buka hatimu. Nyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dari awal lagi nyanyikan lagu ini, kita undang Dia ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Amin. Haleluya. Rasakan kehadiran Roh Kudus malam hari ini, saudara. Dia mengalir di rumah-rumahmu. Rumahmu lah bait sucinya Tuhan. Kalau Dia mengalir, perkara ajaib akan terjadi, mujizat. Amin. Karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil. Oh, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kuasa yang menciptakan alam semesta itu mau datang dan hadir dalam rumah-rumah tangga kita. Oh, mari buka hati, saudara. Adalah sangat menguntungkan kita punya kuasa di dalam hidup kita. Iblis coba masuk dengan virus-virus yang jahat untuk membongkar, menghancurkan rumah-rumah, hubungan suami istri, hubungan anak-anak. Ya, sampai banyak rumah tangga yang hancur berantakan gara-gara tuan rumah tidak berjaga-jaga dalam rumah tangga. Mari, saudara, bagi tuan rumah yang baik, tapi tidak bisa melawan virus-virus jahat daripada si iblis dengan kekuatanmu. Kita perlu kuasa Roh Kudus yang malam hari ini mau datang memenuhi setiap bagian rumah tangga, bahkan hidupmu ada juga rumah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord. Ya, sekarang Tuhan, sesuai dengan janji-Mu,
Haleluya, turun dan hadir Tuhan dalam setiap rumah tangga yang terbuka. Turun dan bakar setiap rumah tangga Tuhan yang rindu akan Engkau. Haleluya, haleluya, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Jangan diam saudara di rumah. Buka mulutmu, naikkan pujian sembahan kepada Tuhan. Undang Roh Kudus datang dan hadir. Kita perlu kuasanya. Oh, haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Genapkan perjanjian-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, yang tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, izinkan Roh Allah bekerja. Haleluya. Bagi orang percaya, karena Roh Allah bekerja di antara kita. Saudara, lagu kita mengatakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara orang percaya bukan? Saudara percaya kepada Yesus, dan Roh Kudus diberikan kepada mereka yang percaya. Saudara terima Roh Kudus dengan iman. Dengan iman, saudara. Saya percaya, saudara, Tuhan Yesus pembaptis dengan Roh Kudus sangat rindu memeteraikan kita, memenuhi kita dengan kuasa, dengan Roh Kudus. Tapi saudara, dibutuhkan iman, dibutuhkan percaya. Saudara sudah percaya kepada Yesus, saudara sudah mengalami keselamatan, karena siapa yang percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka diselamatkan. Tapi sekarang melangkah lagi dalam langkah berikutnya untuk penuh dengan Roh Kudus. Sama juga, sebagaimana kita terima keselamatan oleh iman, terima Roh Kudus juga dengan iman. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Makanya saudara, buka hatimu, jangan diam, saudara. Mulai berbicara kepada Tuhan, naikkan pujian dan sembahan. Roh Kudus diberikan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Dia pembaptis dengan Roh Kudus. Kita perlu kuasa untuk menjaga dan melindungi rumah-rumah kita. Hidup kita juga adalah sebuah rumah. Kita perlu dijaga, dilindungi. Roh Kudus, mari datang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup, penuhi kami Tuhan, penuhi setiap Elohim. Haleluya. Baik kami yang di tempat ini maupun yang di rumah-rumah Tuhan, Roh Kudus bekerja. Engkau tidak terbatas dengan ruang dan waktu Tuhan. Lawan dan jamalah sesuai dengan perjanjian-Mu. Mereka yang haus dan lapar Tuhan, yang mereka melihat, yang sadar melihat Tuhan bahwa mereka perlu dan butuh api Roh Kudus menyala-nyala di dalam setiap rumah-rumah tangga yang ada. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi, nyanyikan lagu ini dengan hati yang rindu. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan membangkitkan kuasa-Mu, oh Allah,
serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidup aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh haleluya, Roh Kudus, bebaskan setiap Tuhan anggota rumah tangga yang terikat dan terbelenggu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Lagi katakan, membebaskan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerikan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Oh kami sembah, hati kami terbuka kepadamu. Roh Kudus turunlah, Roh Kudus berhembuslah, penuhi setiap rumah Tuhan, penuhi setiap rumah tangga yang ada, penuhi setiap hati-hati kami Tuhan yang haus dan lapar. Haleluya, Santaria Lamakura Bandara Makaraya Uralamaya Rasantara. Mari surah buka mulut saudara. Haleluya, harapkan surah. Haleluya, mulut surah dipenuhi dengan bahasa-bahasa yang baru. Uralamaya Rasikara Batara Bayara Santu Rabakarabata Karabayara Sikara. Roh Kudus, api sorga, oh turun Tuhan, sebagaimana 2000 tahun lalu api Roh Kudus turun di atas rumah loteng di Yerusalem. Sekarang pun Engkau tidak berubah, baptis dengan Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi hati kami rindu, penuhi, haleluya, haleluya. Oh kuasa-Mu untuk setiap rumah tangga Elohim. Kuasa Roh Kudus untuk setiap rumah tangga umat-Mu, untuk setiap suami, untuk setiap istri, untuk setiap anak-anak, untuk setiap anggota dalam rumah tangga. Uralamaya Santaria Rabatu. Terimalah saudara, terima api Roh Kudus sekarang di dalam rumah-rumah-Mu. Haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, kuasa Roh Kudus powerful.
Dan saya yakin saya bisa melihat di rumah-rumah tangga saudara, api itu mulai menyala dalam kehidupan saudara. Saya melihat dengan iman pada malam hari ini, api-api itu, api kuasa memulihkan, membebaskan yang terbelenggu. Haleluya, 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 haleluya. Allah mau rumah tangga kita adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Para suami boleh menjalani kehidupan berumah tangga, mengasihi istrinya, membela, memberi pengayoman kepada keluarganya, mengambil tanggung jawab. Kita tidak mau mengizinkan virus-virus yang jahat daripada si penguasa di udara yang mau masuk dalam rumah tangga, membongkar rumah tangga itu. Kita ada Roh Kudus malam hari ini. Saya percaya ada pemulihan dalam rumah-rumah tangga malam hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus, di dalam nama Yesus, penuhilah, penuhi Tuhan, pulihkan kasih-Mu dalam setiap hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kebesaran kuasa-Mu. Glory. Terima kasih, haleluya, 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 haleluya. We worship you, Lord, we magnify your name. Kiralamaya rasantara batu, rabariya rasantara batu. Haleluya, haleluya. Rasakan angin kuasa Roh Kudus berhembus di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Rasakan malam hari ini. Haleluya. Dia ada dekat, amin. Haleluya. Dia ada dekat, haleluya. Memulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, haleluya. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ke setiap rumah-rumah Elohim. Datang dan penuh. Mereka perlu, Tuhan kami perlu kuasa-Mu untuk bertahan di dunia yang gelap ini. Kami perlu kuasa-Mu. Haleluya. Kami tidak dapat survive Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, dengan kepintaran kami, dengan kemampuan kami. Oh, kami sadar itu Tuhan, sebabnya kami datang kepadamu dengan iman, mengklaim perjanjian Roh Kudus yang Engkau curahkan semakin lebat di akhir zaman ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bakarlah Tuhan, bakarlah Tuhan dengan api Pentakosta. Amin, haleluya. Api Roh Kudus di abad ke-20 ini bagi kami semua. Glory, glory, haleluya. Hati kami meluap kepadamu, hati kami meluap kepadamu Tuhan. Hati
hati kami melimpah, penuhkan, dipenuhi dengan kuasa-Mu. Haleluya. Amin, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, katakan lagi, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Katakan lagi, saat ku menyembah, sembah Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Roh Kudus bekerja kalau hati kita menyembah. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati saudara. Mari saudara di rumah angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat wajahmu, tengadah ke surga. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tangan saudara, sembah Dia. Haleluya. Mari tangan iman saudara sentuh tahta surgawi di rumahmu masing-masing. Tuhan mau turun, haleluya. Janjinya di mana 2-3 orang berkumpul, sepakat, satu hati, suami, istri, anak-anak, satu hati, fokus kepada Tuhan, membaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, penuhlah. Roh Kudus turunlah, api sorga penuhi setiap rumah tangga. Haleluya, biarlah kekudusan-Mu Tuhan, Roh yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhilah setiap hati yang berhaus, melimpah keluar dari mulut mereka masing-masing pujian dan sembahan di dalam bahasa-bahasa yang baru sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap Elohim, setiap rumah-rumah yang mendengar Tuhan Yesus, yang bergabung dalam Tuhan ibadah online ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
pegang tangan mereka satu persatu. Jangan mereka mengizinkan Tuhan rumah mereka dibongkar oleh pencuri yang datang hanya untuk mencuri, membunuh, merusak, membinasakan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus turun di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih, terima kasih. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri kami, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Lagi dari awal ini, undang Roh Kudus, pegang tangan kita, peganglah tanganku, Roh. Angkat tangan saudara, ulurkan. Tangan kiri saudara taruh di dada saudara, tangan kanan saudara angkat ke sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Saya mau saudara, suami istri boleh saling bergandengan tangan. Suami doakan istri. Saudara, payung dalam rumah tangga. Kalau payung itu bocor, maka kuasa kegelapan bisa tembus. Mari para suami, Anda harus penuh dengan Roh Kudus. Itu seperti payung yang akan memayungi Anda beserta dengan istri, anak-anak. Jadilah kepala rumah tangga yang mengayomi rumah tangga yang ada, bukan dengan kehebatan, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam. Saudara pegang tangan istri. Kalau ada anak juga di sana, mari satu keluarga saling bergandengan tangan, saling berdoa. Mari ambil waktu masing-masing. Doakan suami, doakan istri, doakan anak-anakmu. Saudara imam, kepala rumah tangga, taruhkan tangan saudara, tumpangkan tangan di atas kehidupan anggota rumah tangga, istri, anakmu, siapapun yang ada di dalam. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh, peganglah tangan-tangan mereka semua satu persatu Tuhan. Peganglah mereka Tuhan, pimpin mereka. Jangan ada satupun yang kesasar, jangan ada satupun yang tersesat. Haleluya, di dalam nama Yesus hamba mau berdoa dari tempat ini Tuhan. Haleluya, biarlah hadirat-Mu turun dan ada Tuhan Yesus di dalam setiap rumah-rumah tangga umat-Mu. Siapapun yang masuk ke dalam rumah itu, mereka rasa ada sesuatu yang berbeda di rumah itu.
Roh Kudus diundang datang di sana untuk bertahta, berkuasa, memenuhi setiap pojok yang ada. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala anasir-anasir jahat yang mengganggu dalam rumah itu diusir oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah kami hamba melepaskan damai sejahtera Tuhan. Hamba melepaskan Roh Kudus-Mu bekerja di dalam nama Yesus, menaungi, menudungi, menjaga, melindungi, memproteksi. Terima kasih Bapa dalam sorga. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu serahkan seluruh Elohimas ke dalam tangan-Mu. Mereka adalah umat ketebusan-Mu. Setiap rumah-rumah tangga. Bukankah gereja ini ribuan anggotanya, tapi terdiri pada rumah-rumah tangga yang ada. Sekarang mungkin kami tidak dapat berbakti, berkumpul dalam jumlah rumah tangga yang banyak, tapi masing-masing rumah tangga tetap berfungsi sebagai gereja yang terkecil. Di sana pun Roh Kudus bekerja, di sana pun Yesus Kristus hadir dan menaruhkan tangan-Mu, kuasa, urapan di setiap kepala rumah tangga yang ada, di setiap ibu rumah tangga yang ada, anak-anak. Dan biarlah Tuhan hubungan mereka semua harmonis dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Walaupun ini adalah kesempatan terakhir kami di dalam ibadah online kepenuhan Roh Kudus, tapi kami percaya Tuhan, setiap saat kami dapat menghubungi Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang sudah mulai bekerja dalam rumah kami terus bekerja dan diizinkan terus bekerja dalam setiap ruang hati mereka, umat-Mu masing-masing dalam rumah mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk malam yang berbahagia ini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus sudah melawat, sudah menjamah. Kami melihatnya dengan iman pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dengan apakah rumah-rumah tangga dapat kuat bertahan melawan virus-virus yang jahat, selain ada antibodi Roh Kudus dalam hidup mereka yang boleh menetralisir segala yang jahat, asal mereka mau hidup dipenuhkan, dipimpin, diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan setiap rumah tangga Elohimas yang ada Tuhan di seluruh Sidoarjo ini, bahkan siapapun yang mendengar siaran online ini Tuhan, dimanapun mereka berada, rumah tangga mereka pun dilawat oleh Tuhan. Kuasa-Mu itu bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bahagia dalam jalannya ibadah kepenuhan Roh Kudus online. Mainkan musik, operator, mixer, pegang kamera, semuanya kami serahkan. Tangan Tuhan berkati mereka dan semua rumah tangga yang ada. Kita boleh angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Turunlah berkat di atas setiap rumah tangga Elohimas. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Kuasa Roh Kudus yang ada menjaga, menyertai saudara sekarang ini, besok, seterusnya, melewati masa-masa di mana kami harus mengurung diri di dalam rumah kami masing-masing. Kalau toh ada yang bekerja, Tuhan jaga dan lindungi juga mereka. Terima kasih Tuhan. Berkat ini kami terima dengan iman. Hanya di dalam nama, sebutkan namanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan atas rumah tangga kami. Haleluya. Yang percaya katakan dengan iman, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Haleluya.